Wilayah yang hari ini dikenal sebagai Palestina bukanlah tanah kosong dan bukan pula wilayah tanpa sejarah. Ia adalah salah satu kawasan paling tua dalam peradaban manusia. Ribuan tahun sebelum istilah Israel dan Palestina digunakan sebagai identitas politik modern, tanah ini telah dihuni oleh berbagai bangsa dan peradaban besar dunia. Bangsa Kanaan, kerajaan-kerajaan kuno Yahudi, kekuasaan Romawi, Bizantium, kekhalifahan Islam, hingga Kesultanan Ottoman. Semuanya meninggalkan jejak sejarah di tanah yang sama. Selama berabad-abad, Palestina menjadi wilayah tempat hidup berdampingannya tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Di bawah pemerintahan Islam dan Ottoman, komunitas Yahudi bukanlah kelompok yang diburu atau dimusnahkan secara sistematis. Mereka hidup sebagai bagian dari masyarakat, berdagang, belajar, dan beribadah. Konflik memang ada, namun tidak dalam skala kehancuran nasional seperti yang terjadi di era modern. Narasi bahwa Palestina adalah tanah kosong merupakan salah satu mitos paling berbahaya dalam sejarah modern. Mitos ini diciptakan bukan untuk menjelaskan realitas, melainkan untuk membenarkan kolonisasi. Desa-desa Palestina, ladang zaitun, pasar tradisional, dan kota-kota tua telah ada jauh sebelum migrasi besar-besaran abad ke-20. Masalah mulai muncul ketika kekuatan global mulai memandang Palestina bukan sebagai tanah tempat manusia hidup, tetapi sebagai aset geopolitik. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia menjadikannya target kekuasaan imperium. Sejak saat itu, masa depan Palestina tidak lagi ditentukan oleh rakyatnya sendiri, melainkan oleh peta, meja perundingan, dan kepentingan asing. Konflik Israel-Palestina sejak awal bukan konflik alami antar warga. Ia adalah konflik yang dipercepat, dibentuk, dan diarahkan oleh kekuatan di luar wilayah itu sendiri. Zionisme sering digambarkan sebagai gerakan keagamaan kuno, seolah-olah ia adalah perintah suci yang tak terbantahkan. Namun, secara historis, Zionisme adalah produk politik Eropa abad ke-19. Ia lahir bukan di Timur Tengah, melainkan di tengah krisis identitas dan gelombang antisemitisme di Eropa. Theodor Herzl, tokoh utama Zionisme, bukanlah pemuka agama. Ia seorang jurnalis dan pemikir politik. Ia menyimpulkan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah sepenuhnya diterima di Eropa. Alih-alih memperjuangkan kesetaraan di negara-negara Eropa, solusi yang dipilih adalah membangun negara baru di tempat lain. Palestina dipilih karena nilai simbolik religiusnya, bukan karena kosong. Pada titik ini, penderitaan Yahudi Eropa digunakan sebagai pembenaran moral untuk sebuah proyek politik. Ironisnya, banyak komunitas Yahudi Ortodoks awalnya menolak Zionisme. Mereka percaya bahwa mendirikan negara sebelum datangnya Mesias adalah pelanggaran ajaran agama. Namun, suara-suara penolakan ini kalah oleh kekuatan dana, lobi politik, dan dukungan elit Eropa. Disinilah muncul dugaan konspirasi besar. Zionisme didukung oleh kekuatan Eropa bukan semata demi keselamatan Yahudi, tetapi juga untuk memindahkan masalah Yahudi keluar dari Eropa. Palestina menjadi tempat pembuangan krisis Eropa. Penduduk lokal tidak dianggap sebagai subjek sejarah, melainkan sebagai hambatan yang bisa disingkirkan secara bertahap. Setelah Perang Dunia II dan tragedi Holocaust, dunia diliputi rasa bersalah kolektif. Simpati global terhadap Yahudi mencapai puncaknya. Namun penebusan dosa itu dibayar bukan oleh Eropa, melainkan oleh rakyat Palestina. PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara. Pembagian ini sangat tidak adil. Wilayah Yahudi yang secara demografis lebih kecil justru mendapat bagian tanah lebih luas dan strategis. Palestina menolak. Penolakan ini kemudian digunakan sebagai narasi bahwa Palestina adalah pihak yang tidak mau damai. Tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Perang pecah. Namun yang terjadi di lapangan bukan sekedar perang antar militer. Terjadi pengusiran massal terhadap warga sipil Palestina. Lebih dari 700.000 orang terusir dari rumah mereka. Desa-desa dihancurkan, nama-nama dihapus dari peta, dan sejarah ditulis ulang. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau bencana nasional. Bagi Israel, ini adalah kelahiran negara. Bagi Palestina, ini adalah kehancuran identitas. Sejak 1948, konflik Israel-Palestina tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di media global. Siapa yang menguasai narasi, menguasai legitimasi. Holocaust sering dijadikan tameng moral absolut. Kritik terhadap kebijakan Israel disamakan dengan antisemitisme. Banyak jurnalis, akademisi, dan aktivis menghadapi sensor, tekanan, atau pembungkaman. Media Barat cenderung menampilkan Israel sebagai pihak yang selalu membela diri, sementara Palestina digambarkan sebagai agresor.
konteks pendudukan, blokade, dan ketimpangan kekuatan jarang ditampilkan secara utuh. Ini bukan kebetulan. Ada kepentingan geopolitik, industri senjata, dan aliansi strategis yang membentuk sudut pandang global. Kebohongan terbesar bukan terletak pada satu berita, melainkan pada pola pengulangan. Gaza sering disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Blokade darat, laut, dan udara membuat kehidupan di sana hampir mustahil. Air, listrik, dan makanan dikontrol. Setiap konflik berujung pada penderitaan warga sipil. Banyak analis menyebut Gaza sebagai laboratorium militer dan psikologis. Teknologi pengawasan, senjata, dan kontrol populasi diuji di atas penderitaan manusia nyata. Setiap kekersang selalu dibungkus narasi keamanan, namun bagi rakyat Palestina ini adalah hukuman kolektif tanpa akhir. Dokumenter ini tidak bertujuan menanam kebencian, melainkan membuka mata, karena sejarah yang disembunyikan akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Banyak orang bertanya, jika Palestina mengalami penindasan selama puluhan tahun, mengapa dunia Arab dan dunia Islam yang begitu besar tidak mampu menghentikannya? Jawabannya tidak sesederhana kurangnya kekuatan militer atau solidaritas agama. Jawabannya terletak pada politik kepentingan, pengkhianatan, dan fragmentasi yang disengaja. Sejak awal berdirinya Israel, negara-negara Arab tidak pernah benar-benar bersatu dalam satu visi jangka panjang untuk membela Palestina. Perang-perang Arab-Israel memang terjadi, tetapi sebagian besar berakhir dengan kekalahan dan perjanjian yang justru memperkuat posisi Israel. Setiap kekalahan itu melemahkan Palestina secara politik dan psikologis. Seiring waktu, Palestina berubah dari isu kemanusiaan menjadi alat tawar-menawar politik. Banyak rezim Arab menggunakan Palestina sebagai slogan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Namun di belakang layar justru melakukan normalisasi hubungan dengan Israel demi kepentingan ekonomi, senjata, dan perlindungan kekuasaan. Konspirasi regional mulai terlihat jelas. Palestina dibiarkan menderita agar konflik tetap hidup, karena konflik memberi keuntungan. Industri senjata terus berjalan, bantuan internasional terus mengalir, dan rezim-rezim tertentu tetap berkuasa dengan dalih ancaman eksternal. Normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab bukanlah tanda perdamaian, melainkan tanda perubahan prioritas. Palestina tidak lagi dianggap pusat perjuangan, melainkan beban politik. Dalam peta geopolitik baru, Palestina sering dikorbankan demi stabilitas semu dan keuntungan jangka pendek. Tragedi terbesar Palestina mungkin bukan hanya penjajahan, tetapi kesendirian. Mereka dikelilingi oleh retorika solidaritas, namun ditinggalkan oleh tindakan nyata. Banyak orang bertanya, jika Palestina mengalami penindasan selama puluhan tahun, mengapa dunia Arab dan dunia Islam yang begitu besar tidak mampu menghentikannya? Jawabannya tidak sesederhana kurangnya kekuatan militer atau solidaritas agama. Jawabannya terletak pada politik kepentingan, pengkhianatan, dan fragmentasi yang disengaja. Sejak awal berdirinya Israel, negara-negara Arab tidak pernah benar-benar bersatu dalam satu visi jangka panjang untuk membela Palestina. Perang-perang Arab-Israel memang terjadi, tetapi sebagian besar berakhir dengan kekalahan dan perjanjian yang justru memperkuat posisi Israel. Setiap kekalahan itu melemahkan Palestina secara politik dan psikologis. Seiring waktu, Palestina berubah dari isu kemanusiaan menjadi alat tawar-menawar politik. Banyak rezim Arab menggunakan Palestina sebagai slogan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Namun di belakang layar justru melakukan normalisasi hubungan dengan Israel demi kepentingan ekonomi, senjata, dan perlindungan kekuasaan. Konspirasi regional mulai terlihat jelas. Palestina dibiarkan menderita agar konflik tetap hidup, karena konflik memberi keuntungan. Industri senjata terus berjalan, bantuan internasional terus mengalir, dan rezim-rezim tertentu tetap berkuasa dengan dalih ancaman eksternal. Normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab bukanlah tanda perdamaian, melainkan tanda perubahan prioritas. Palestina tidak lagi dianggap pusat perjuangan, melainkan beban politik. Dalam peta geopolitik baru, Palestina sering dikorbankan demi stabilitas semu dan keuntungan jangka pendek. Tragedi terbesar Palestina mungkin bukan hanya penjajahan, tetapi kesendirian. Mereka dikelilingi oleh retorika solidaritas, namun ditinggalkan oleh tindakan nyata.